Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, hari ini saya menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak pertemuan yang ketiga, yaitu tentang iman pada hari akhir dan alam gaib. Hari akhir bisa dinamakan hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Secara istilah, yaitu percaya akan datangnya hari kiamat. Percaya akan datangnya hari kiamat itu dinamakan hari akhir secara bahasa. Secara istilah, hari akhir juga dinamakan percaya, hari kiamat percaya dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan hidup. Itu dinamakan hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir dalam rukun iman termasuk rukun iman yang kelima. Kan hari akhir. Hari kiamat terjadi ketika trompet sangkala ditiup oleh malaikat Israfil dan dibunyikan yang berdasarkan surat Al-Quran. Itu terangkan dalam ayat An-Naml ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fawaji'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atau dahirin, yang artinya bisa dilihat sendiri, dan hari akhir, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Itu namanya hari kiamat. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, hari akhir. Hari kiamat itu pasti terjadi. Tak ada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya hari kiamat, kecuali Allah sendiri yang Maha tahu. Dalam Al-Quran surat At-Toha diterangkan, inna sa'ata atiyatun akadu ufiha ituzza kullu nafsin bima tasab. Tunggu hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan waktunya agar setiap orang balas sesuai dengan apa yang dia telah dari kiamat. Hari akhir kehancuran manusia, alam seisinya, semuanya akan hancur, akan binasa. Akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat nanti. Itu namanya hari. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai akhir nanti setelah mati akan dibangkitkan
dan digiring menuju ke alam mahsyar. Akan dipertanyakan semua tanggung jawabnya, amal-amalannya yang ada di, baik itu amalan walaupun sedikit ataupun besar, akan diperlihatkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Anak-anakku sekalian, untuk itu marilah kita semuanya harus percaya dan sepenuhnya hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha lituzza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dikerjakan di alam dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di alam akhir. Setelah tomret atau sangkala dibunyikan oleh malaikat Israfil, bumi akan merasa bergoyang kuat sekali sehingga keluarlah segala isinya. Gunung-gunung semuanya akan menjadi hancur, beterbangan, langit akan terpecah belah, matahari digulung, planet dan binatang-binatang hancur bertabrakan saat dengan datangnya hari kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanal jibalu kasiban mahila. Itulah hari kiamat yang pasti akan terjadi dalam rukun iman, termasuk rukun iman kelima. Setelah terjadinya hari kiamat, semua akan menghadap Allah, penguasa alam semesta, dengan cara merendahkan diri, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa yawma yunfakhu fis-suri fawaji'a man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit, dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang menghendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah, dan semuanya akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Itu termasuk hari kiamat. Segala sesuatunya akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di alam akhirat. Pada hari itu manusia akan mempertanggungjawabkan dihisab amal yang telah dilakukan ketika di dunia, akan dipertanggungjawabkan yang dikerjakan di dunia itu akan diperlihatkan semuanya akan diputar videonya itu besok pada hari kiamat. Hari kiamat juga disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan amalnya. Kalau amalnya baik, pasti Allah akan membalas baik. Kalau amalnya jelek, pasti Allah akan membalas dengan kejelekan. Disebut dengan hari perhitungan karena manusia akan dibangkitkan lagi untuk dihisab dengan keadilan Allah yang tidak pernah keliru, menghitung amal hisab perbuatan manusia, dan tidak ada manusia yang dirugikan. Jadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya,
itu semuanya manusia akan digiring menuju ke alam mahsyar. Di situ akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa akan ada kehidupan berikutnya yang hakiki, yang selama-lamanya, yaitu di alam akhirat. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ayyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu lagi, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya lagi, kembali hidupkannya kembali, kemudian padanya lah kamu dikembalikan. Jadi manusia itu hidup, setelah hidup mati, akan dihidupkan lagi yang namanya alam akhir, yaitu alam semuanya yang manusia akan mati akan hidup kembali, yaitu di alam akhirat, alam yang kekal abadi yang selama-lamanya setelah manusia mati. Dari uraian di atas kita mendapatkan gambaran umum tentang hari kiamat, yaitu berakhirnya semua makhluk yang ada di dunia ini. Setelah itu Allah akan membangkitkan dan mengumpulkan mereka untuk menghadapi pengadilannya Allah. Semuanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai umatnya Nabi Muhammad yang paling akhir akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu disebut pula dengan hari perhitungan, Yaumul Hisab. Manusia akan melihat semua amal perbuatannya. Perbuatannya akan diperlihatkan. Perbuatannya bagus akan dibalas bagus. Perbuatannya jelek akan dibalas jelek. Orang yang beriman dan taat kepada Allah, dia akan menerima imbalan pahala berupa kebahagiaan. Setelah fokus terakhir di alam akhirat, kalau orang itu mendapatkan pahala dan melaksanakan hasanah, dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa tempat yang final. Tapi kalau orang-orang itu di dunia sudah melakukan pelaksanaan yang kurang baik, kesesatan, maka dia akan dibalas oleh Allah, yaitu ditempatkan dalam neraka. Maka kita harus yakin bahwa akan adanya kehidupan berikutnya di akhirat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ayyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir pada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Hari akhir pasti ada, dengan ditunjukkan oleh berbagai fenomena. Alam ini terdapat 3 golongan manusia dalam menanggapi adanya hari akhir ini. Ada 3 golongan manusia yang dimaksud sebagai berikut. Manusia dalam menanggapi adanya hari akhir, 3 golongan yang dimaksud: 1. Golongan manusia yang percaya
datangnya hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kematian di dunia ini akhir dari segalanya. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Sebutan untuk golongan ini yaitu golongan ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Bahwa golongan yang nomor satu ini, bahwa menganggap orang yang sudah mati itu, dia tidak akan kembali hidup lagi. Mati ya sudah mati, tidak akan hidup kembali lagi. Setelah hidup di dunia ini mati, dia tidak mempunyai anggapan bahwa kalau nantinya itu akan ada kehidupan lagi yang hakiki. Itu dia tidak percaya. Nah, golongan seperti ini dinamakan golongan ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Golongan yang kedua, golongan manusia yang mempercayai atau akan datangnya, akan adanya reinkarnasi adalah aliran kepercayaan tentang adanya perjalanan roh manusia yang telah mati. Jika semasa hidupnya berbuat kebaikan, maka ia akan lahir lagi menjadi manusia yang lebih. Baiknya jika selama hidupnya bertabiat bentuk buruk, maka ia akan lahir lagi dalam bentuk yang lebih buruk. Kepercayaan seperti ini biasanya diyakini oleh pemeluk-pemeluk agama ardi, yaitu agama buatan manusia. Jadi dia meyakini manusia itu kalau di alam dunia dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, nantinya dia akan lahir lagi menjadi manusia-manusia yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau manusia-manusia itu melaksanakan kejelekan di alam dunia, maka akan lahirlah lagi menjadi manusia-manusia yang lebih. Yang ketiga, golongan manusia yang meyakini adanya hari akhir, yaitu golongan yang yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada. Golongan ini yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu adanya hari pembalasan bagi semua amal perbuatan selama hidup di dunia. Hari akhir bagi golongan ini merupakan kehidupan yang abadi. Kepercayaan seperti ini hanya dianut oleh pemeluk agama samawi, yaitu agama yang berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya agama Islam. Itu golongan yang ketiga ini menganggap bahwa orang hidup akan mati. Setelah mati nanti ada kehidupan yang terakhir yang dinamakan hidup di akhirat. Itu namanya golongan yang ketiga ini termasuk dianut orang-orang yang beragama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kami, yaitu tentang bab iman pada hari akhir. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan jarak jauh ini. Semoga kita tetap iman dan percaya pada hari. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.